Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberi taufik untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan dari kehidupan Nabi kita yang tercinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab yang berjudul Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min Sirati Khairil Bashar, yaitu hadis-hadis yang sahih dan pelajaran-pelajaran yang indah di dalam sirah khair al-bashar, di dalam sirah atau kisah perjalanan hidup sebaik-baik manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu aqsam as-sirah an-nabawiyah, yaitu pembagian dari materi sirah nabawiyah, bahwa apa-apa saja yang akan dibahas di dalam sirah nabawiyah dan bagaimanakah pembagian dari konten atau isi atau materi yang berada di dalam cakupan atau lingkup pembahasan tentang sirah nabawiyah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa pembahasan sirah nabawiyah itu terbagi menjadi salasati aqsamin, menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tarikhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah. Itu sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum wahyu atau risalah al-Islam dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Dan disebutkan bahwa pembahasan ini atau bagian yang pertama ini adalah bagian yang akan membahas tentang kehidupan Nabi sebelum turunnya wahyu kepada beliau, dari sejak beliau dilahirkan sampai kepada fase di mana beliau telah diutus oleh Allah. Dan fase ini atau masa ini berlangsung selama 40 sanah, selama 40 tahun lamanya, sejak kelahiran Nabi sampai beliau diangkat sebagai Rasul atau Nabi. Pembagian ini terbagi atau pembahasan ini di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang hal al-Arab wal Jazirah qabla bi'tsatin Nabi, tentang bagaimana keadaan bangsa Arab dan Jazirah Arabiyah sebelum Nabi SAW diutus, serta perkembangan yang terjadi di dalamnya. Dan kemudian juga yang dibahas dalam hal ini adalah
al-ahdatsu al-muta'alliqah bin nabi qabla al-bi'tsah. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum beliau diutus, seperti kelahiran beliau, wastirda'uhu, dan penyusuan beliau, wa nash'atuhu, dan perkembangan tumbuh kembang beliau, dan wal a'mal allati syaraka fiha, ya, dan apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kesibukan beliau sebelum beliau diutus menjadi nabi. Kemudian hadirin rahimakumullah, pembahasan yang kedua adalah yaitu tarikhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam min al-bi'tsati ila al-hijrah, yaitu sejarah kehidupan Nabi setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, setelah wahyu turun kepada beliau sampai peristiwa al-hijrah, ya, sampai peristiwa hijrahnya beliau ke kota Madinah, berpindahnya Rasulullah dari Makkah ke kota Madinah. Dan di dalam hal ini, ya, pembahasan yang tercakup di dalamnya adalah yang pertama adalah tentunya tentang proses, ya, turunnya wahyu kepada Rasulullah. Lalu kemudian tentang bagaimana dakwah beliau, ya, sejak diutus menjadi nabi, ya, sejak wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah di Gua Hira sampai kepada hijrahnya Rasulullah, ya, berpindahnya Rasulullah ke kota Madinah. Dan masa ini atau fase ini berlangsung selama 13 aman, selama 13 tahun lamanya. Ya, dan ini dinamakan dengan fase Makkiyah atau fase Makkah. Ya, di mana di fase ini dimulailah dibangun pondasi atau landasan-landasan dari dakwah al-Islam. Dan ya, di dalamnya atau di dalam fase Makkah ini Al-Quran turun kepada Rasulullah dengan pembahasan atau perintah yang paling utama adalah tentang at-tauhid, yaitu tentang menghambakan diri hanyalah semata-mata kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, serta ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW pada fase Makkah ini di dalamnya berisi tentang bantahan kepada orang-orang musyrikin, ya, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin yang menentang dakwah dari Rasulullah SAW. Dan di dalam hal ini pula, ya, terdapat pembahasan tentang isbat al-ba'si wan nusyur wal jazaa'i fil yaumil akhir, yaitu tentang penetapan dan kewajiban untuk beriman kepada hari pembalasan, ya, kepada hari pembalasan dan hari kebangkitan, serta balasan yang akan Allah berikan, ya, kepada umat ini, kepada umat manusia, entahkah itu dengan surga dan ampunan Allah ataukah dengan neraka dan azab yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Di dalam hal ini pula, ya, kita akan membahas tentang makarim al-akhlak, tentang akhlak-akhlak yang mulia, tentang kesempurnaan akhlak Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga di dalam fase Makkah ini kita akan membahas tentang mawaqif al-musyrikin wa ittihaduhum lil mu'minin, ya, tentang bagaimana peran orang-orang musyrikin dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di dalam menghalang dakwah Islam ini, dan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman dari siksaan, ya, dari pemboikotan dan hal-hal yang mendatangkan keburukan kepada kaum muslimin. Serta di dalam fase Makkah ini pula kita akan membahas tentang bagaimana kesabaran kaum muslimin, kesabaran para sahabat di dalam
mempertahankan keimanan mereka, ya, di dalam kekuatan keyakinan mereka yang membuat mereka bisa kokoh di hadapan siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh para penduduk, ya, kafir Quraisy atau musyrikin pada saat itu, ya. Dan di dalam fase Mekah ini pula, ya, kita akan membahas tentang hadisatu al-Isra wal Mi'raj, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, lalu kemudian kembali dari langit ketujuh kembali ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa kembali kepada Masjidil Haram dalam waktu semalam saja, ya. Kemudian juga, ya, pembahasan tentang Bai'atul Aqabah, tentang perjanjian yang atau sumpah setia yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah, ya, di dalam peristiwa Bai'ah Al-Aqabah, dan tentunya adalah tentang hijrah beliau dan para sahabat ke kota Madinah. Kemudian pembahasan yang ketiga di dalam sirah nabawiyah adalah tarikhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam minal hijrati ilal wafah. Itu sejarah, ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa hijrah sampai dengan wafatnya beliau alaihi assalatu wassalam. Dan pembahasan ini, ya, di dalamnya mencakup tentang, ya, diawali tentang ketika Rasulullah menginjakkan kakinya ke kota Madinah pada peristiwa, ya, hijrah pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal pada tahun pertama Hijriyah, ya. Olehnya Hijriyah itu inspirasikan, ya, atau berasal dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kepada wafatnya beliau pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal tahun ke-11 Hijriyah, ya. Dan fase yang ketiga ini, ya, berlangsung selama 11 tahun lamanya dan dinamakan dengan Al-Ahdu Al-Madani atau fase Madani atau fase Madinah, ya, yang di dalamnya terdapat, ya, peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas, ya, tentang Ahdul Bina, ya, bagaimana kaum muslimin sudah mulai membangun sistem kehidupan mereka, ya, dan meninggalkan nilai-nilai kesyirikan dan membangun nilai-nilai keislaman di dalam, ya, di dalam negeri Madinah tersebut, ya. Di dalamnya juga kita akan membahas tentang bagaimana jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam memerangi kesyirikan dan memerangi orang-orang yang hendak memadamkan cahaya dakwah dari Islam ini dengan, ya, dengan kekuatan mereka. Di dalam, ya, fase ini juga kita akan melihat bagaimana penyebaran dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penolakan di kota Mekah, lalu kemudian, ya, di kota Madinah lah bermula dakwah itu menyebar hingga, ya, sampai kepada seluruh penjuru Jazirah Arab, ya. Dan juga di dalamnya kita akan membahas tentang, ya, bagaimana syariat Islam ini turun kepada Rasulullah menjelaskan tentang tata cara beribadah, ya, yang tidak dijelaskan secara spesifik di fase Mekah. Hadirin rahimakumullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Dan itulah pembagian dari sirah nabawiyah. Adapun materi dari sirah nabawiyah, ya, pun terbagi menjadi 3 cakupan materi. Yang pertama adalah yaitu asy-syama'il wal akhlaq an-nabawiyah, yaitu keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta akhlak-akhlak
yang berhubungan ya dengan ya, Nabi atau akhlak Islam. Dan pembahasan ini mencakup di dalamnya tentang as-sifat al-khalqiyah, itu tentang sifat-sifat tubuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya perawakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat julusihi, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berpakaian, ya. Dan semua itu dibahas dalam pembahasan ini, yaitu sifat-sifat khalqiyah atau sifat-sifat yang berhubungan dengan ya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga tentunya bukan hanya sekadar dipelajari, tetapi ada tujuan di balik dari itu, yaitu kita mengikuti apa yang berusaha mengikuti apa yang telah ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan kepada kita semua. Dan di antara faedah atau manfaat kita mempelajari tentang fisik atau perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab ini adalah agar ya kita bisa menolak dan mengingkari ketika ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka melihat Nabi di dalam mimpi-mimpi mereka dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi-mimpi mereka. Lalu kemudian ketika ya kita bertanya kepada orang-orang yang katanya melihat Rasulullah dalam mimpinya, bagaimanakah ciri-ciri Rasulullah? Ternyata ciri-ciri yang ia sebutkan tidak sesuai dengan ciri-ciri ya tentang bagaimana fisik Rasulullah disebutkan di dalam hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau, "Man ra'ani fi al-manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena sesungguhnya syaitan ya tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ya, syaitan memiliki sifat gemar untuk berdusta. Ya, seperti dalam kisah Abu Hurairah ketika beliau menjaga harta zakat, lalu kemudian datang ya sesosok manusia yang padahal manusia itu adalah syaitan. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan bisa menyerupai sosok manusia. Ya, dan terutamanya adalah jin qarin. Jin qarin yaitu ya, jin yang senantiasa membersamai setiap manusia, dan setiap manusia memiliki qarin. Hatta sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya memiliki jin qarin. Ya, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jin qarin Rasulullah itu telah tunduk dan telah diislamkan sehingga ya ia tidak bisa melakukan ya sesuatu yang buruk ya dan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sosok manusia. Ya, Abu Hurairah ketika beliau menjaga harta zakat, datanglah manusia tersebut, ya sesosok manusia, lalu kemudian berusaha untuk mencuri harta zakat, tetapi Abu Hurairah menangkapnya, lalu kemudian mengikatnya, lalu kemudian mengatakan kepadanya, aku akan membawamu kepada Rasulullah. Ya, tetapi ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan minta untuk dibebaskan. Maka dibebaskanlah dia. Sampai ke hari yang kedua datang kembali melakukan ya pencurian lagi. Kemudian ditangkap dan diikat dan diancam oleh Abu Hurairah akan dibawa kepada Rasulullah. Tetapi ya katanya dia tidak akan mengulanginya lagi dan meminta untuk dibebaskan. Dan ternyata hari ketiga ia datang kembali. Ya, lalu kemudian ditangkap dan diikat, dan Abu Hurairah berjanji bahwa sungguh-sungguh aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah. Tetapi ya, lelaki ini yang notabene adalah ya syaitan atau jin, ya, ia pun mengatakan kepada Abu Hurairah, ya lepaskanlah saya dan saya akan mengajarkan kepadamu tentang sebuah ilmu yang jika engkau mengamalkannya
ya maka niscaya ya aku tidak bisa lagi mengganggumu, ya, atau ya syaitan tidak akan mampu lagi untuk mengganggumu. Maka diajarkanlah kepada Abu Hurairah yaitu tentang ayatul kursi, tentang ayat kursi, ya. Maka besoknya Abu Hurairah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, ya, dan kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah syaitan. Ia berkata jujur pada saat itu, tetapi pada hakikatnya ya ia adalah seorang pendusta. Ini menunjukkan tentang ya bagaimana ya, syaitan itu memiliki satu sifat dasar yang tidak bisa lepas darinya, yaitu ya senang untuk berdusta, senang untuk berdusta. Kemudian ya, hadirin rahimakumullah, materi yang pertama yaitu tentang keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau kekhususan Nabi juga di dalamnya adalah kita akan membahas tentang sifat khuluqiyah. Itu sifat-sifat yang berhubungan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, keberanian beliau, rasa malu beliau, ya, dan kebesaran hati beliau untuk memaafkan, kebijaksanaan, kemudahan, ya, ketakwaan, dan segala sifat yang melekat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ditanya oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Bagaimanakah akhlak dari Nabi? Maka jawaban Aisyah hanya 3 kata saja. Kata beliau radhiyallahu anha, "Kana khuluquhu Al-Quran." Ya, simple, tetapi mengandung makna yang begitu sangat luas dan mendalam. Kata Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau mengatakan adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Ya, artinya Rasulullah SAW ya adalah manifestasi atau pembuktian dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika engkau membaca tentang kemuliaan di dalam Al-Quran, maka yakinlah kemuliaan itu berada di dalam diri atau sosok dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau Muhammad berada ya di atas akhlak yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari sisi kalian. Ya, dia tidak berasal dari bangsa lain. Dia tidak berasal dari kabilah lain, dari suku lain. Ia berasal dari suku yang sama dengan kalian, yaitu suku Quraisy. Dan ia berasal dari bangsa yang sama dengan kalian, yaitu bangsa Arab. Ya, ayat ini turun kepada orang-orang, kepada bangsa Arab yang menolak dakwah Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, Allah hendak menjelaskan kepada mereka, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, telah datang kepada kalian rasul dari sisi kalian, azizun alaihi ma anittum. Ya, rasul ini, nabi ini merasakan kesulitan yang kalian rasakan. Jikalau kalian merasakan kesulitan, maka yakinlah nabi ini yang datang kepada kalian pun merasakan kesulitan yang sama dengan kalian, ya. Harisun alaikum bil mu'minin. Dan nabi ini begitu sangat ya mengkhawatirkan kalian, begitu sangat bersemangat memerhatikan kalian, berharap agar kalian semua beriman, ya, bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman Rasul ini ya rauf, ya, dan rahim, ya, penyayang, pengasih, mencintai kalian, ya, dan ya menginginkan kebaikan atas diri kalian. Kemudian pembahasan yang kedua, ya, di dalam konten atau materi tentang sirah nabawiyah adalah dalailun nubuwah wal mu'jizat, tentang tanda-tanda kenabian dan mu'jizat-mu'jizat. Ya, dan tanda-tanda kenabian ini menunjukkan tentang
kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang kebenaran kenabian beliau, ya, untuk membantah perkataan orang-orang musyrikin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendusta, adalah seorang tukang sihir, adalah seorang yang hanya menceritakan dongeng-dongeng yang tidak pernah terjadi. Ya, dengan mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan dan perlihatkan menunjukkan tentang kebenaran, ya, dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ya, tanda-tanda kenabian ini, ya, jika dilihat dari peristiwa kejadiannya pun terbagi menjadi, ya, 3 bagian. Ya, mukjizat Rasulullah atau tanda kenabian Rasulullah jika dilihat dari, ya, kejadiannya atau peristiwanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ma waqa'a qabla al-bi'tsah, apa yang terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Salah satu di antara tandanya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an bahwasanya, ya, beliau akan diutus menjadi nabi dan namanya yaitu Ahmad, ya, yaitu Ahmad, ya, Muhammad Ahmad. Kemudian juga, ya, akhbar al-kuhan wa al-jan wa taslim hajar alaihi bin nubuwah fi Makkah wa syaqqi sadrihi wa huwa fi badiyati Bani Sa'ad. Ya, juga di antara mukjizat atau tanda kenabian yang terjadi sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi adalah peristiwa ketika Rasulullah, ya, diberi salam oleh sebuah batu di kota Mekah. Ya, jadi ada batu di kota Mekah yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mukjizat, ya, makanya namanya mukjizat. Ya, mukjizat itu adalah, ya, dalam definisinya mukjizat itu adalah, ya, al-asya kharijah anil adah, ya, sesuatu yang di luar dari nalar atau di luar dari kemampuan logika kita, ya, tidak bisa masuk ke dalam logika kita, makanya dinamakan dengan mukjizat. Dan juga di antara mukjizat Rasulullah SAW atau tanda kenabian beliau sebelum beliau diutus menjadi nabi adalah peristiwa ketika, ya, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan kemudian, ya, mengeluarkan satu gumpalan darah yang berwarna hitam yang kata Jibril alaihissalam bahwasanya gumpalan darah ini adalah, ya, dari syaitan. Ya, ini terjadi pada saat Rasulullah berumur, ya, 5 atau 6, bukan 5, ya, pada saat beliau masih kecil, ya, masih dalam umur, ya, bayi, ya, bukan 5-6 tahun, ya, bayi. Kemudian karena di antara kebiasaan dari orang-orang jahiliyah di zaman dulu, ketika anak mereka sudah dilahirkan, ya, mereka membawanya ke Badiah, ya, atau ke tengah gurun. Karena di tengah gurun itu hidup, ya, kabilah-kabilah atau suku-suku yang pekerjaan wanita-wanita di suku tersebut atau di suku-suku tersebut adalah, ya, menyusui anak-anak kecil, ya, dan mereka dibayar. Makanya ketika Rasulullah dibawa oleh ibunya Aminah, ya, ke sana, ya, bersama dengan anak-anak yang lain dibawa oleh, ya, ibu-ibu mereka, ya, wanita-wanita yang berasal dari suku tersebut itu berebutan mengambil anak-anak kecil yang dibawa oleh orang-orang tuanya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mau mengambilnya. Ya, apa alasannya? Karena Nabi berasal dari keluarga yang miskin, ya, tidak punya uang untuk menggaji wanita yang hendak, ya, menyusui anaknya. Ya, Aminah seorang yang janda, ya, suaminya wafat ketika Rasulullah SAW berada dalam kandungannya. Ya, kecuali, ya, satu perempuan yang bernama Halimah, ya, dari kabilah As-Sa'diyah atau dari kabilah Sa'ad, makanya dinamakan Halimah As-Sa'diyah.
Ya, pada awalnya wanita ini atau Halimah ini menolak untuk menyusui Rasulullah. Ya, karena melihat kefakiran dari Rasulullah dan ibunya. Tapi berselang beberapa waktu yang singkat, Halimah kembali lalu kemudian mengambil Rasulullah SAW, yang ternyata setelah Rasulullah diambil oleh Halimah dan disusui oleh Halimah, keberkahan turun kepada keluarga Halimah dan kepada suku As-Sa'ad, di mana hewan-hewan ternak mereka itu berkembang biak secara pesat, susu-susu dari hewan-hewan ternak mereka itu selalu gemuk, dan juga keberkahan lainnya. Tapi setelah beberapa tahun beliau bersama dengan Halimah, terjadi peristiwa ini, yaitu pembelahan dada Rasulullah. Dibelah dadanya Rasulullah, lalu kemudian dikeluarkan unsur-unsur syaitan tersebut dari diri beliau. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, sungguh-sungguh aku melihat bekas belahan tersebut, bekas luka dari belahan tersebut, ketika Rasulullah SAW bersama dengan Anas bin Malik. Kemudian juga di dalam pembahasan tentang peristiwa kejadian dari tanda kenabian adalah apa yang terjadi di saat Rasulullah telah diangkat menjadi nabi sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mencakup tentang nuzul Al-Qur'an, tentang turunnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'anlah yang menjadi mukjizat yang paling besar dan abadi hingga hari kiamat kelak. Kalaulah mukjizat yang lain itu sirna dan habis setelah wafatnya Rasulullah, maka Al-Qur'an yang menjadi mukjizat dari Rasulullah tidak pernah habis dan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kenabian yang terjadi setelah beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat, seperti contohnya adalah diturunkannya hujan setelah Rasulullah berdoa. Jadi suatu ketika Rasulullah sementara berkhutbah, datang seseorang masuk ke dalam masjid lalu kemudian meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, orang Arab Badui, wahai Muhammad, telah terjadi kemarau yang berkepanjangan, dan hewan-hewan ternak kami mati. Maka Rasulullah SAW pada saat itu juga mengangkat tangannya dan meminta agar Allah menurunkan hujan. Dan setelah Rasulullah selesai berdoa, turun hujan. Tetapi turunnya hujan tersebut berlangsung selama beberapa hari lamanya, selama seminggu, sepekan atau bahkan lebih dari itu, dan tidak berhenti sampai menyebabkan musibah, banjir. Hewan-hewan ternak pun tenggelam. Maka datang lagi orang tersebut, masuk ke dalam masjid dan meminta, wahai Rasulullah, hujan tidak berhenti. Yang tadinya kekeringan sekarang tidak berhenti, bahkan banjir dan membinasakan hewan-hewan ternak dan pertanian mereka. Maka kata orang tersebut, mintalah wahai Rasulullah untuk memberhentikan hujan ini. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika hujan tidak berhenti turun dan menyebabkan banjir. Rasulullah mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan bukan di atas kami, tetapi di sekitar kami. Maka pada saat itu juga hujan itu berhenti, lalu kemudian hanya turun di sekitar kota Madinah. Dan ini merupakan tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Dan juga di antara tanda kenabian beliau semasa hidup beliau setelah diangkat menjadi nabi adalah keluarnya atau mengalirnya air dari jari jemari Rasulullah. Dan ini biasanya terjadi pada saat Rasulullah dan para sahabat pulang dari peperangan, di mana persediaan air mereka habis di tengah jalan dan mereka membutuhkan air untuk keperluan mereka, keperluan makan, minum, dan berwudu atau ibadah. Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana
lalu kemudian mengalirlah dari tangan Rasulullah ya air, dan air yang berada di dalam bejana tersebut, di dalam tempat tersebut ya tidak habis dipakai oleh seluruh sahabat, atau bahkan tidak ya berkurang sedikit pun dipakai oleh sahabat. Ya, seperti juga pada peristiwa Khandaq, perang Khandaq. Ya, ketika sahabat tidak makan selama 3 hari kurang lebih. Ya, mereka tidak makan sampai-sampai, dan mereka harus bekerja terus menggali parit untuk mencegah orang-orang musyrikin menembus masuk ke kota Madinah. Ya, maka para sahabat menggali parit di musim dingin, di puncak musim dingin. Ya, dan kita tahu bahwasanya ketika musim dingin, ya orang akan cepat lapar. Orang akan cepat lapar. Maka datanglah para sahabat kepada Rasulullah memperlihatkan perut mereka yang diikat atau diganjal dengan batu, menunjukkan tentang ya betapa sangat mereka kelaparan dan tidak mendapatkan makanan, ya sampai mereka harus mengganjal perutnya dengan batu. Ya, ketika sahabat-sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW membuka, menyingkap bajunya dan memperlihatkan ternyata ya ada 2 batu yang diikatkan di perut Rasulullah. Ya, kalau sahabat mengikatkan 1, Rasulullah mengikatkan 2. Pada saat itu salah seorang sahabat pulang ke rumahnya dan menanyakan kepada istrinya bahwa adakah persediaan makanan? Kata istrinya ada, tapi hanya cukup untuk 5 orang saja, ya, kurang dari 5 orang atau kurang dari 10 orang, sedangkan sahabat pada saat itu jumlahnya ratusan. Ya. Maka kata istrinya kepada suaminya, panggillah Rasulullah dengan beberapa orang sahabat dan jangan engkau umumkan di hadapan sahabat yang lainnya. Ketika sahabat ini datang kepada Rasulullah dan membisikkan kepada Rasulullah, ya agar Rasulullah datang ke rumahnya untuk ya menyantap makanan dan menghilangkan rasa lapar, Rasulullah SAW berteriak di hadapan sahabat, seluruh sahabat, ya, dan memanggil mereka semua. Ya. Maka kata sahabat ini, ya berpikir, ya bagaimana jadinya nanti, ya makanan yang hanya cukup untuk 5 sampai 10 orang saja. Orang yang dipanggil jumlahnya ya lebih banyak, berkali-kali lipat dari itu. Tapi kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini, ya kata Rasulullah kepada sahabat ini, ya jangan dulu engkau apa-apakan adonan rotimu sampai aku datang kepadamu. Ini perintah. Ya, maka pulanglah sahabat tersebut dan datanglah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah yang mengadon ya adonan roti tersebut dan sahabat ini yang membakarnya. Ya, maka setiap ya ada roti yang jadi setelah dibakar ya diberikan kepada sahabat. Diberikan kepada mereka semua dan mereka merasakan kekenyangan semuanya dan adonan roti itu tidak berubah sedikit pun. Menunjukkan tentang ya tanda kenabian ya dari nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kenabian beliau yang terjadi semasa hidup beliau juga adalah tentang peristiwa ya tangisan dari ya mimbar lama Rasulullah. Ya, jadi ya beliau memiliki mimbar yang biasanya dipakai ya juga untuk bersandar. Ya, ini sudah usang, sudah lama usianya. Lalu kemudian diganti. Ketika diganti dengan mimbar yang baru, terdengar suara tangisan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa suara tangisan ini adalah suara dari mimbar yang telah usang dan telah lama kita, ya, yang telah lama kita, yang telah ya kita pakai di masa sebelumnya. Ya, dan juga peristiwa tentang seekor unta yang tidak mau makan, tidak mau minum, ya, dan tidak mau bergerak dari tempatnya. Ya. Kemudian datang pemiliknya kepada Rasulullah, ya, meminta solusi. Ya, bayangkan, kita bisa membayangkan bagaimana kedekatan seorang pemimpin dari Rasulullah SAW, sosok pemimpin. Ya, dari urusan unta yang tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bergerak pun ya rakyatnya datang kepadanya untuk mengadukan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW menerima aduan itu dan ya mencarikan jalan keluar. Maka datanglah Rasulullah SAW lalu kemudian mendekati unta tersebut,
Lalu kemudian unta itu ya melaporkan kepada Rasulullah apa yang terjadi sebenarnya, yaitu di mana tuannya memaksanya untuk bekerja terus-menerus dan tidak memberikan waktu istirahat kepadanya. Ya. Dan ini merupakan ya tanda kenabian ya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara ya peristiwa yang terjadi semasa hidup beliau, peristiwa yang menunjukkan tentang tanda kenabian ya, yaitu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat yang terjadi atau tanda kenabian yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah, yaitu seperti ya peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya akan terjadi ya seperti ditaklukkannya negeri Persia, ya negeri Persia, bahwasanya Persia itu akan jatuh, akan runtuh dan tunduk di bawah Islam. Dan itu terjadi, tetapi terjadi setelah Rasulullah wafat, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan juga di saat Rasulullah mengabarkan bahwa Konstantinia atau Konstantinopel pun akan tunduk di bawah Islam, ya, yaitu Turki sekarang. Ya, dan itu terjadi di zaman Sultan Al-Fatih. Ya, dan juga ada yang belum terjadi sampai sekarang. Ya, seperti misalnya tentang akan dihancurkannya Ka'bah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan suatu hari nanti ya Ka'bah akan runtuh, akan dihancurkan, ya akan dicabut batunya satu demi satu. Ya, dan juga di antara peristiwa yang belum terjadi ya, adalah tentang Madinah Al-Munawwarah yang akan ditinggalkan oleh penduduk-penduduknya, ya, dan akan menjadi kota yang kosong. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, tersisa 3 menit atau 2 menit, saya mohon undur diri untuk melanjutkan kegiatan saya di kampus. Ya, jadi setiap malam Ahad setelah ta'lim, ya saya punya kegiatan yaitu bersama mahasiswa untuk memberikan kepada mereka pelajaran tambahan yang tidak mereka pahami di kelas. Ya, sehingga kami harus membahas kitab yang kurang mereka pahami di kelas, dan jadwalnya adalah setelah sholat Isya, ya, dan saya harus sholat di sana karena nanti gerbangnya ditutup. Ya. Syukran barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.